Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Yusuf Abian dengan NIM 2010123123210044 dari kelompok 10 ingin membawakan materi tentang program BK anak usia dini. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Natasha Yulia, yang kedua ada Nur Huswatun Nikmah, dan yang terakhir ada saya sendiri Ahmad Yusuf Abian. Setiap manusia pada dasarnya memerlukan bantuan untuk berkembang. Maka bimbingan sejak kecil untuk mempersiapkan masa dewasanya kelak perlu dilakukan supaya dapat diterima oleh lingkungan tempat tinggalnya. Masyarakat dengan bimbingan yang benar akan berjalan dengan baik dan terarah. Begitu pula kepada para pelajar. Pokok-pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama adalah pengertian bimbingan konseling anak usia dini, yang kedua ada jenis-jenis program bimbingan dan konseling anak usia dini, yang ketiga adalah bentuk-bentuk program bimbingan konseling anak usia dini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Bimbingan dan konseling atau BK pada anak usia dini dalam membantu mengidentifikasi permasalahan anak usia dini dan juga membantu tercapainya segala aspek perkembangan pada anak usia dini. Lembaga ini juga bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perkembangan fisik, motorik, kognitif, dan mental spiritual. Perlu ditegaskan di sini bahwa bimbingan dan konseling pada anak usia dini tidak hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai perilaku bermasalah, melainkan juga harus diberikan kepada mereka yang sedang dalam proses perkembangan dan pertumbuhan. Dengan demikian, konseling bukan hanya untuk mengatasi perilaku bermasalah pada anak didik, melainkan juga tindakan untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya secara maksimal. Nah, setelah itu saya juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Yang pertama ada parenting. Parenting adalah suatu pola asuh oleh orang dewasa tidak terbatas dengan hubungan biologis yang memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama ada memastikan anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Yang kedua, mempersiapkan anak-anak agar tumbuh menjadi produktif. Yang ketiga, ada menurunkan nilai-nilai budaya. Setelah itu, yang kedua, konseling. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konseling adalah memberikan bimbingan oleh yang ahli kepada seseorang yang menggunakan metode psikologi dan sebagainya. Konseling juga disebut sebagai pengarahan atau juga penyuluhan. Yang ketiga, ada flight trip. Seperti yang kita ketahui, dalam kegiatan pembelajaran di sekolah selalu melakukan aktivitas belajar di kelas. Terdapat juga beberapa sekolah yang melakukan konsep studi lapangan yang biasanya disebut dengan flight trip. Flight trip juga merupakan suatu istilah yang memiliki arti studi lapangan yang dilakukan oleh para siswa untuk belajar dan melakukan trip menuju keluar lapangan sekolah. Yang terakhir atau yang keempat ada live lead. Live lead adalah nama lain selebaran. Yang dimaksud dengan selebaran adalah pesan tertulis atau bergambar pada selebaran kertas. Ini juga memiliki ukuran yang standar, bentuk, dan atau formal. Dalam memilih ukuran bentuk dan berat kertas, pertimbangan utama adalah kertas bernumerasi pesan dan mudah untuk didistribusikan. Baik, materi selanjutnya bentuk-bentuk program bimbingan dan konseling anak usia dini. Program pendidikan anak usia dini memiliki beberapa bentuk. Tipe bentuk tersebut memiliki kekhasan masing-masing. Secara rinci, bentuk-bentuk program pendidikan anak usia dini dapat diuraikan sebagai berikut.
A. Pendidikan keluarga. Dari usia 0 sampai 2 tahun, pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak, karena keluarga sebagai pondasi yang sangat penting untuk membangun struktur kepribadian anak selanjutnya. B. Taman-taman pengasuh anak usia 0 atau 2 bulan sampai 2 bisa sampai 5 tahun. Taman pengasuh anak merupakan suatu lembaga kesejahteraan sosial yang memberikan pelayanan berupa perawatan, asuhan, dan pendidikan. Program ini sangat membantu para orang tua yang bekerja sehingga tidak sempat memberikan pendidikan kepada anak. C. Kelompok bermain 3 sampai usia 4 tahun. Kelompok bermain diperuntukkan kepada anak sebelum masuk ke TK. Di kelompok bermain ini tidak memiliki sebuah kurikulum yang menampung anak usia 3 sampai 4 tahun. D. Taman kanak-kanak usia 4 sampai 6 tahun. Taman kanak-kanak merupakan jenjang pendidikan setelah kelompok bermain. TK menyiapkan anak untuk masuk ke jenjang sekolah dasar. Yang terakhir, Bina Keluarga Balita atau BKB merupakan suatu kegiatan yang bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua mengenai bagaimana mendidik, mengasuh, dan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak.